warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sehat-sehat kan hari ini? Di masa pandemi ini kalian harus tetap menjaga kesehatan agar dapat menjalani aktivitas walau di rumah saja. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai teks anekdot. Ada yang tahu apa itu teks anekdot? Ya, benar sekali. Teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan dari kejadian yang sebenarnya. Nah, kalian sudah tahu kan mengenai pengertian dari teks anekdot. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai struktur dari teks anekdot. Ada 5 struktur dalam teks anekdot. Yang pertama adalah abstraksi. Abstrak ini adalah teks yang berada di awal paragraf dan merupakan gambaran umum dari teks anekdot. Yang kedua adalah orientasi. Orientasi ini adalah awal kejadian dari teks anekdot. Kemudian yang ketiga adalah krisis. Krisis adalah bagian yang menjelaskan pokok masalah dari suatu teks. Yang keempat adalah reaksi. Reaksi adalah bagian yang akan melengkapi penyelesaian masalah dalam teks anekdot. Nah, yang terakhir adalah koda. Koda adalah bagian penutup dari teks anekdot. Sampai sini apakah kalian paham? Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan. Nah, kita akan belajar yang ketiga, yaitu kaidah kebahasaan dari teks anekdot. Menurut Suherli, tahun 2017 menyatakan bahwa kaidah kebahasaan teks anekdot ada 6. Yang pertama, menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Yang kedua, menggunakan kalimat retoris. Yang ketiga, menggunakan kalimat konjungsi. Yang keempat, menggunakan kata kerja aksi seperti membaca, menulis, dan berjalan. Yang kelima, menggunakan kalimat perintah. Dan yang terakhir, keenam, menggunakan kalimat seru. Jadi kalian sudah mengetahui apa itu pengertian teks anekdot, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Lalu kita akan belajar dan mengetahui contoh dari teks anekdot beserta strukturnya. Mari kita lihat. Ini dia. Ya, mari kita lihat contoh dari teks anekdot dengan judul Obat Sakit Kepala. Di suatu hari pada bulan puasa, ada sesosok kakek yang hidup bersama cucunya yang sedang asik menikmati nonton televisi. Si kakek seperti biasa sedang menonton acara favoritnya, yaitu Si Boy. Setiap 20 menit sekali selalu muncul iklan, dan salah satu iklan yang muncul adalah iklan obat sakit kepala. Di dalam iklan tersebut disebutkan bahwa obat tersebut dapat diminum kapan saja. Ketika sedang asik-asiknya menonton TV, kemudian si kakek mendadak muncul rasa sakit di kepalanya. Kemudian si kakek memanggil cucunya yang sedang enjoy bermain di kamar dan menyuruhnya supaya membeli obat sakit kepala untuknya. Dan setelah itu cucunya tiba di rumah. Maka tidak menunggu lama, si kakek pun langsung meminum obat tersebut. Merasa ada yang aneh, si cucu tersebut kemudian bertanya kepada si kakek, "Kakek kan lagi puasa, kenapa minum obat, kek?" Dengan penuh percaya diri dan sama sekali tidak ragu-ragu dan seakan tidak merasa berdosa, maka si kakek pun menjawab, "Itulah hebatnya obat Bodrex Nicu. Bisa diminum kapan saja." Nah, dari contoh obat sakit kepala ini, kita akan mengetahui struktur teks anekdot yang berada di dalamnya. Yang pertama yaitu abstraksi. Abstrak itu merupakan awal paragraf yang menggambarkan gambaran umum mengenai teks, yaitu berada pada di suatu hari pada bulan puasa ada sosok kakek yang hidup bersama dengan cucunya yang sedang asyik menikmati nonton televisi. Kemudian yang kedua adalah orientasi. Orientasi adalah awal mula kejadian cerita.
Si kakek seperti biasa sedang menonton acara favoritnya yaitu Si Boy. Setiap 20 menit sekali selalu muncul iklan. Dan salah satu iklan yang muncul adalah iklan obat sakit kepala. Di dalam iklan tersebut disebutkan bahwa obat tersebut dapat diminum kapan saja. Kemudian krisis. Krisis adalah puncak permasalahan, yaitu ketika sedang asik-asiknya menonton TV, kemudian si kakek mendadak muncul rasa sakit di kepalanya. Kemudian si kakek memanggil cucunya yang sedang enjoy bermain di kamar dan menyuruhnya supaya membeli obat sakit kepala untuknya. Dan setelah cucunya tiba di rumah, maka tidak menunggu lama, si kakek pun langsung meminum obat tersebut. Nah, yang keempat adalah reaksi. Reaksi adalah penyelesaian masalah. Merasa ada yang aneh, si cucu tersebut kemudian bertanya kepada si kakek. Kakek kan lagi puasa, kenapa minum obat, kek? Nah, kemudian bagian penutup, yaitu koda. Dengan penuh percaya diri dan sama sekali tidak ragu-ragu dan seakan tidak merasa berdosa, maka si kakek pun menjawab, itulah hebatnya obat botrek ini, cu, bisa diminum kapan saja. Nah, itulah contoh dari teks anekdot dan strukturnya. Nah, kalian sudah tahu apa itu pengertian, struktur, dan kaidah kebahasaan dari teks anekdot. Lalu saya akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini, yaitu 1. Pengertian teks anekdot. Teks anekdot adalah cerita yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya berisikan kejadian yang sebenarnya. Yang kedua, struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot ada 5. Yang pertama, abstrak. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, krisis. Yang keempat, reaksi. Dan yang kelima, koda. Kemudian, kaidah kebahasaan dari teks anekdot. Menurut Suherli, ada 6. Yang pertama, menggunakan kalimat peristiwa masa lalu. Yang kedua, menggunakan kalimat retoris. Yang ketiga, menggunakan konjungsi. Yang keempat, menggunakan kata kerja aksi. Yang kelima, menggunakan kalimat perintah. Dan yang keenam, menggunakan kalimat seru. Nah, seperti itulah pemaparan pembelajaran pada hari ini. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.